Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga oleh Allah kita selalu tetap diberi kesehatan, keselamatan dari segala mara bahaya, baik itu dari virus ataupun segala hal yang membahayakan bagi kita. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama pada hari ini dengan tanpa suatu halangan apapun. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini Pak Hasan akan menyampaikan materi tentang dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari untuk menyebutkan kitab-kitab Allah dan Rasulnya itu siapa saja yang menerima. Kemudian yang ketiga, sudah menjelaskan perbedaan apa bedanya kitab dengan suhuf. Dan yang keempat, isi pokok kandungan kitab-kitab Allah itu apa saja. Tentunya kita sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kelima, mengetahui fungsi iman kepada kitab-kitab Allah itu untuk apa. Dan yang keenam, siapa saja para nabi yang diberi suhuf. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Baik, yang pertama kita akan lihat dalil nakli yang ada hubungannya dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita lihat di surat Al-Maidah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yahdi bihillah, Allah menunjukkan. Bihillah, hi ini kepada kitab-kitab Allah. Manit ridwanahu, kepada orang yang mengikuti keridhoannya. Subulas salam, ke jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumat, dan dengan kitab-kitab itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita ilan nuri biidnihi, dengan izin Allah, kepada cahaya dengan izin Allah, itu seperti itu. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, di sini kita dapat mengetahui dalil nakli dari mana, daripada kita iman kepada kitab-kitab Allah. Dalil nakli yang ada hubungannya dengan kitab Taurat
yaitu termaktub dalam surat Al-Mu'minun ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat. Walaqad atayna Musal kitab. Kitab di sini diartikan dengan kitab Taurat. Nabi Musa diberikan kitab Taurat. La'allahum yahtadun, agar mereka, hum ini kepada Bani Israel, mendapatkan petunjuk. Kemudian dalil nakli yang ada hubungannya dengan kitab Zabur ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Di sini sebenarnya tulisannya tidak ada lingkaran-lingkaran ini. Ini hanya fontnya saja tidak terbaca dengan baik, maka jadi ada lingkaran seperti ini. Harusnya tidak ada lingkarannya. Wa rabbuka a'lamu, dan Tuhanmu a'lam, lebih mengetahui, bimang fis samawati wal ardi, siapa yang ada di langit dan wal ardi, dan yang ada di bumi. Walaqad faddalna ba'dun nabiyyin, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Faddalna itu melebihkan, ba'dun nabiyyin beberapa nabi, ala ba'din kepada sebagian yang lain. Wa atayna Dawuda zabura, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Dawud. Itu kitab Zabur yang diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 55. Kemudian kitab Injil itu di Al-Quran juga ada dalam surat Maryam ayat 30 menerangkan Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Qala, dia Nabi Isa itu berkata, Inni Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Ataniyal kitab, dia memberiku kitab. Dia itu Allah memberiku kitab yang berupa Injil. Dan waja'alani nabiyya, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kemudian yang terakhir, kita tahu sendiri, kita memegangnya, yaitu Al-Quran. Nah, kebenaran Al-Quran itu kita bisa mengetahui dari surat Al-Imran ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nazzal 'alaikal kitab, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Alaika, ka di sini kepada Nabi Muhammad, bil haqqi, yang mengandung kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yang mana Al-Quran itu memang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalat taurata wal injil, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah,
Jadi kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada keterangan, ada sejarah tentang kitab-kitab Allah tersebut. Nah, kemudian dalil nakli tentang suhuf dapat kita ketahui di dalam surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab yang terdahulu, suhufil ula. Suhufil ula itu suhuf yang kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab nabinya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, kemudian setelah kita mempelajari bab ini, tentunya kita menjadi faham bahwa kitab Allah itu tidak hanya satu, melainkan ada beberapa kitab sebelum Al-Quran dan kita wajib mengimaninya. Nah, cara mengimaninya hanya cukup percaya bahwa sebelum Al-Quran itu ada beberapa kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang diturunkan melalui Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan melalui Nabi Daud, dan kitab Injil yang diturunkan melalui Nabi Isa alaihissalam. Nah, untuk penutup, silahkan kalian buat rangkuman tulisan tentang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah, yang kedua kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kalian tulis dalil naklinya di dalam buku catatan kalian masing-masing. Kemudian setelah itu kalian bisa baca dan tulis kesimpulannya saja kisah Luqman Al-Hakim yang dituliskan dalam ceritanya sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Nah, silahkan dibuat kesimpulan satu paragraf saja cukup. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.